Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh solehah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ustazah harapkan semuanya baik-baik saja ya. Hari ini, pembelajaran kita kali ini tentang review tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Beberapa hari yang lalu, kita sudah membahas subtema 2 di tema 8 ya. Hari ini kita hanya review. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat memahami macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang kegiatan ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat memahami macam-macam tarian daerah. Dan yang keempat, siswa dapat memahami ciri gerak tari Bali dan ciri gerak tari Sumatera. Apa yang terjadi jika bola ditendang? Ketika bola ditendang mengalami perubahan dari posisi diam menjadi bergerak. Sebaliknya, jika bola dihentikan akan diam di tempat. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari gaya. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya dari pengaruh gaya terhadap gerakan benda, yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh, melempar bola ke atas. Anak-anak menyentil kelereng. Contoh yang ketiga, ada seorang siswa mengayun sepeda. Itu adalah contoh dari gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kita mengerem sepeda. Dari sepeda itu melaju, kita mengerem, jadi diam. Kita mengerem mobil dan kita menangkap bola. Yang ketiga, benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya, mempercepat kayuan sepeda, menambah kecepatan mobil, mendorong lemari bersama-sama. Itu contoh pengaruh gaya terhadap benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang terakhir, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya, ketika kita memukul kok ke arah lawan. Contoh yang kedua, ketika kita bermain bola biliar. Dan contoh yang ketiga, ketika kita bersepeda di jalan berkelok-kelok. Itu tadi adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan industri. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, kegiatan ekonomi itu sendiri meliputi 3 kegiatan, yakni yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, contoh kegiatan produksi adalah membuat tahu, membuat roti. Jadi produksi itu adalah memproduksi, membuat suatu barang atau jasa sehingga bisa dijual. Itu produksi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada orang. Jadi orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Jadi distribusi itu adalah menjual barang atau menyalurkan barang. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah
Kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg dan diolah menjadi nasi. Pelaku berupa orang, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut disebut konsumen. Jadi orang yang menggunakan barang tersebut disebut konsumen. Kalau konsumsi adalah menggunakan barang tersebut atau membeli barang tersebut. Oke, itu tadi terkait dengan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah tarian daerah. Anak-anak, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Dan setiap daerah juga memiliki jenis tarian dengan keunikan sendiri-sendiri. Contohnya ada di Bali. Keragaman kesenian Bali dilihat dari kesenian berupa karya tari seperti tari pendet. Gerak tariannya energik dan dinamis. Berikut ini adalah karya tari dan daerah asalnya. Nama tari, contohnya tari remo, asal daerahnya Jawa Timur. Tari reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur juga. Tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Tari merak asal daerah Jawa Barat. Tari topeng Betawi berasal dari DKI Jakarta. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari kipas berasal dari Sumatera Selatan, tari saman berasal dari Aceh, tari pendet berasal dari Bali, dan tari kecak berasal dari Bali. Ini hanya contoh karya tari dan daerah asalnya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membuka buku tematik kalian masing-masing. Di sana sudah tertulis banyak sekali keragaman tari dan asal daerahnya. Unsur-unsur dalam tari itu ada 5. Yang pertama, gerak tari. Nah, gerak tari merupakan unsur utama dalam tarian yang berupa gerakan indah dari anggota tubuh yang diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, unsur-unsur tari adalah busana. Busana adalah pakaian yang dikenakan penari yang disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Setiap tarian daerah busananya pasti berbeda, disesuaikan dengan nama tarinya, disesuaikan dengan konsepnya, temanya, bentuk tariannya. Yang ketiga adalah tata rias. Tata rias merupakan tampilan wajah penari sesuai jenis karakter tarian yang dibawakan. Dan yang keempat adalah iringan. Iringan adalah bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari, biasanya berupa alat musik modern maupun alat musik tradisional. Yang terakhir, properti atau perlengkapan tari. Perlengkapan tari adalah semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Biasanya berupa selendang, topeng, piring, kipas, dan lain-lain. Properti tari ini disesuaikan dengan jenis tariannya. Nah, ini adalah tari remo. Tari remo ini berasal dari Jawa Timur. Gerak kaki menghentak dan dinamis cirinya. Yang kedua adalah tari gambyong. Tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Gerak tari gambyong adalah dengan tempo pelan dan lemah gemulai. Selanjutnya, kita lihat gambarnya. Di situ adalah tari kecak. Tari kecak adalah berasal dari Bali. Gerak tarinya identik menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri sambil menggetarkan tangan. Selanjutnya, tari merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Gerak tarinya menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, tari piring berasal dari Sumatera Barat. Gerak tarinya cepat dan teratur. Dan yang terakhir, tari saman berasal dari Aceh.
gerak tarinya lincah dan harmonis. Itu tadi contoh nama tarian asal daerah dan ciri gerak tarinya. Nah, sekarang kita fokus di ciri-ciri gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Yang pertama, siapa yang tahu? Gambar di samping adalah nama dari tari. Iya, gerak tari Bali. Gerak tari Bali, ciri-cirinya yang pertama, gerakannya lincah, dinamis, dan cepat. Yang kedua, gerakannya tidak hanya di kepala, tangan, dan kaki, akan tetapi gerakan mata juga ikut. Itu adalah salah satu contoh dari gerak tari Bali. Yang kedua adalah gerak tari Sumatera. Ciri-cirinya, yang pertama, gerakannya lincah dan gesit. Yang kedua, gerakannya menekankan pada gerakan kaki. Dan yang terakhir, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Itu adalah ciri-ciri dari gerak tari Sumatera. Baik anak-anak, itu tadi materi yang bisa Ustazah sampaikan. Pesan dari Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study hard, and be careful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.